warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu Rahmawati. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah perlawanan Banten. Kalian ada yang tahu gak sih tentang sejarah perlawanan Banten? Kalau ada yang belum tahu, yuk langsung simak videonya. Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 dan menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia, memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serang-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah. Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Beberapa kebijakannya misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan. Di tengah-tengah mengorbankan semangat arti VOC itu, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Haqqar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten, W. Sef. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah, dan jangan sampai kekuatan jatuh pada tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu tidak diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa.
persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon pada VOC. Yang kedua, memonopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Agung Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Frank Koistak. Pasukan Sultan Agung Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung antara VOC. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya, Pangeran Purbaya, ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergelia. Pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Agung ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Agung Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya, pada tahun 1750, berkobar perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal yakni Tiki Tapa. Pada bulan November 1750, gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh pasukan Kitapa. Kitapa ini antara lain juga mendapat dukungan seorang pangeran yang bekerja dengan Ratu Bagus. Perlawanan Kitapa ini semakin meluas. VOC tidak ingin dipermalukan oleh pasukan pribumi. Oleh karena itu, pada tahun 1751, VOC mengerahkan pasukan gabungan yang jumlah sangat besar mencapai 1.250 personil untuk mengepung pasukan Kitapa dan Ratu Bagus. Pasukan Kitapa dapat didesak oleh VOC, namun Kitapa dan Ratu Bagus dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilya. Kitapa telah menjadi lambang kekuatan Banten yang tidak pernah terkalahkan.
Dapat disimpulkan, perlawanan rakyat Banten adalah salah satu bukti ketangguhan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan penindasan, meskipun pada akhirnya harus mengakui kekuatan militer Belanda.